Oke anak-anak, sudah masuk ke Google Meet semuanya? Oke, kalau udah kita ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu mau kalian mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat yang sudah Ibu sediakan melalui Google Form. Jangan lupa diisi dulu ya. Oke, jika sudah selesai, Ibu mau tanya siapa di sini yang sudah sarapan? Coba di raise hand. Siapa yang udah sarapan? Nih, banyak banget nih yang udah sarapan. Kita memang kalau mau belajar lebih baik sarapan terlebih dahulu. Nah, supaya kita lebih konsentrasi, Ibu mau kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk, sebelumnya Ibu mau kalian berdiri dulu. Yuk, kita berdiri ya. Yuk, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, lanjut dengan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semuanya boleh duduk kembali ya. Oke anak-anak, siapa yang ingat kemarin kita telah belajar tentang apa? Ayo. Betul, tentang pahlawanku. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih, kalian pernah gak sih megang uang atau melihat uang? Nah, di dalam uang tersebut itu ada apa? Ada yang tahu? Iya, ada gambar pahlawan. Sekarang kita akan belajar tentang pahlawan. Nah, pahlawan-pahlawan itu mereka yang telah menjaga persatuan bangsa. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu pengen kita bernyanyi bersama-sama dulu, bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Nyanyi dengan semangat ya, oke? Kibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira,
Oke, gimana? Tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sudah semangat kan? Harus semangat karena dengan belajar dengan tekun itu juga merupakan salah satu cara kita untuk meneladani sikap para pahlawan. Oke anak-anak, sekarang kalian buka buku siswa tema 5 tentang pahlawanku. Subtema 1 pembelajarannya pembelajaran 2 halaman 10 ya. Nah, coba di situ ada sebuah kisah. Ada yang tahu nggak cerita tentang apa? Iya, cerita tentang Raja Punawarman yang judulnya adalah Raja Punawarman, Panji Segala Raja. Pinter. Oke, cerita itu akan kita bacakan bersama-sama ya. Nanti ibu bacakan, kalian baca di rumah dengan suara yang lantang. Oke? Oke anak-anak, apakah sudah terlihat semuanya? Jika sudah, ibu bacakan ya. Yuk kita baca bersama-sama dimulai dari judul terlebih dahulu. Raja Punawarman, Panji Segala Raja. Raja Punawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Nah, 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aluran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Punawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaannya, rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarten. Nah, tadi kan kita sudah baca bersama-sama ya. Sekarang ibu punya satu pertanyaan. Apa aja sih yang dilakukan Raja Punawarman terhadap rakyat-rakyatnya? Ayo, siapa yang tahu? Coba kalian tulis 3 di buku kalian. Nanti kita bahas bersama-sama, oke? Oke, gimana? Sudah ketemu belum jawabannya? Coba siapa yang tahu satu aja? Apa yang dilakukan Raja Punawarman terhadap rakyatnya? Ayo, yang bisa coba raise hand. Iya, coba apa? Betul, jadi Raja Punawarman itu dia berhasil membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, coba yang kedua, ada yang tahu nggak apa lagi nih yang dilakukan Raja Punawarman terhadap rakyatnya? Iya, dia membasmi kejahatan. Nah, coba yang terakhir, siapa yang bisa jawab? Apa yang dilakukan Raja Punawarman terhadap rakyatnya? Betul, Raja Punawarman dia mementingkan kepentingan para warganya terlebih dahulu. Nah, coba dari 3 perbuatan yang dilakukan oleh Raja Punawarman tadi, ibu mau tanya, apakah Raja Punawarman itu bisa disebut sebagai pahlawan? Betul, bisa dong, karena Raja Punawarman itu adalah sosok yang berani, gigih, dan yang paling penting dia adalah sosok yang rela berkorban. Pintar, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hubungan simbol Pancasila dengan makna sila Pancasila yang keempat.
Coba sebelum dimulai ibu mau tanya, ada yang tahu nggak nih? Apa sih simbol dari sila keempat Pancasila? Ada yang tahu nggak? Siapa coba yang tahu? Iya, jadi simbolnya itu adalah kepala banteng. Nah, anak-anak duduk dengan rapi, dengarkan penjelasan dari ibu. Ibu akan tampilkan sebuah materi tentang hubungan simbol dan makna sila keempat dalam Pancasila. Oke, dengarkan baik-baik ya. Oke, baik anak-anak, apakah sudah terlihat yang ibu tampilkan? Jika belum, boleh kasih tahu ke ibu ya. Yuk, jika sudah terlihat semuanya, kita mulai belajar mengenai hubungan simbol dan makna sila keempat dalam Pancasila. Anak-anak tahu nggak sih, mengapa sih kita itu harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Iya betul, karena hal ini itu Pancasila merupakan dasar negara kita, negara Indonesia. Itu artinya apapun yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup bernegara harus mengacu kepada Pancasila. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar nih tentang simbol sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu disimbolkan dengan kepala banteng. Anak-anak tahu nggak nih mengapa simbol sila Pancasila yang keempat itu adalah kepala banteng? Simbol sila keempat Pancasila itu kepala banteng karena banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini juga berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin sering rakyatnya bermusyawarah untuk menggapai mufakat, maka Indonesia akan segera mencapai cita-citanya. Maknanya adalah pilihan yang tepat untuk melambangkan sila Pancasila dengan kepala banteng yang selaras dengan bunyi sila keempat Pancasila. Ada yang tahu? Iya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus tahu nih, ada banyak makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, maknanya itu yang pertama, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan yang kedua, walaupun memiliki hak masing-masing, kita juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Selain itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi anak-anak, bagaimana sih sikap yang sesuai dengan makna sila keempat dari Pancasila? Yuk kita simak baik-baik. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat dari Pancasila itu contohnya yang pertama, kita harus melaksanakan hak memilih dan juga dipilih untuk menjadi ketua kelas. Contoh yang kedua, kita tidak boleh memaksa kehendak kepada teman dan anggota keluarga yang lainnya. Dan yang ketiga contohnya, kita harus lapang dada ketika mendapatkan kritik atau saran yang diberi teman atau keluarga. Anak-anak, selain sikap yang sesuai, ternyata ada juga nih contoh sikap-sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Anak-anak simak baik-baik ya, karena kita harus menghindari perlakuan tersebut, oke? Yang pertama contohnya itu, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih ketika pemilihan ketua kelas. Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Nah, yang kedua, memaksa teman atau anggota keluarga yang lain untuk mengikuti kemauannya.
itu juga sangat dilarang karena itu merupakan sikap yang egois, sangat tidak sesuai dengan sila makna Pancasila yang keempat. Selanjutnya yaitu menyampaikan pendapat dengan nada yang tinggi dan tidak sopan, itu juga sangat dilarang. Oke anak-anak, jadi setelah melihat penjelasan yang tadi Ibu sudah berikan, coba Ibu mau tanya, sebenarnya apa sih hubungan antara simbol Pancasila yang keempat sama makna sila Pancasila yang keempat? Coba ada yang tahu? Iya betul, jadi kan simbol Pancasila yang keempat itu kan kepala banteng. Nah, banteng itu adalah hewan yang paling kuat. Dia memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul. Sangat sesuai kan dengan sila Pancasila yang keempat. Apa anak-anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa ya bisa disebut seperti itu? Karena dengan adanya perkumpulan maka akan tercapainya suatu musyawarah dan tercapainya mufakat. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya apa sih hubungannya antara simbolnya dengan maknanya. Coba sekarang Ibu akan kasih kalian soal. Kalian simak baik-baik dari gambarnya dan juga pernyataannya. Baru setelah itu Ibu kasih soal, oke? Oke anak-anak, untuk yang pertama kalian bisa lihat gambar di samping itu terdapat 3 anak perempuan yang sedang menari. Nah yang tengah itu namanya adalah Lani. Lani ini menempati janjinya untuk menari bersama teman kelompoknya, yang berarti sebelumnya itu Lani sudah ingin pergi ke tempat lain. Namun karena ia mengingat bahwa dia mempunyai janji untuk menari bersama teman kelompoknya, makanya ia datang dan menari bersama teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping terdapat 2 anak laki-laki yang sepertinya sedang bermain. Nah, yang baju orange itu namanya adalah Budi, sedangkan baju yang berwarna hijau adalah Amir. Di sini Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Untuk gambar yang ketiga, kalian bisa lihat bahwa yang tengah itu namanya adalah Dayu yang memakai bando warna kuning. Nah, di sini Dayu itu ingin sekali menjadi ketua kelas. Akhirnya ia menyatakan nih kepada teman-temannya bahwa ia adalah ketua kelas dan dia tidak mau ada pemungutan suara. Kalian bisa lihat gambar di samping bahwa teman-temannya sampai kaget ya, yang berarti dia itu kurang setuju dengan pernyataannya si Dayu. Tadi kan kalian sudah melihat ya dari gambar dan juga pernyataan-pernyataannya. Sekarang Ibu kasih soal. Soalnya adalah di antara ketiga gambar yang tadi sudah Ibu perlihatkan, mana sih yang mencerminkan sila keempat Pancasila? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu coba raise hand. Betul, yang sudah mencerminkan sila Pancasila yang keempat hanyalah kasus Lani. Kenapa? Karena dia telah mementingkan kepentingan bersama. Sedangkan Bayu tidak mencerminkan sila Pancasila yang keempat karena dia tidak bijak dalam menyelesaikan masalahnya yang seharusnya masalahnya itu bisa diselesaikan secara damai. Sama halnya juga dengan Dayu. Kenapa Dayu tidak mencerminkan sila Pancasila yang keempat? Karena dia tidak ingin bermusyawarah terlebih dahulu dan dia memaksa kehendak orang lain. Seperti itu adik-adik. Oke anak-anak sudah pada hebat nih. Coba Ibu pengen kalian tulis 5 pengalaman sila Pancasila yang keempat di buku tulis kalian masing-masing ya.
Coba Ibu pengen tahu apa sih yang kalian tulis tadi? Coba Ibu pengen kalian bilang apa aja sih kesimpulan dari pengalaman-pengalaman sila Pancasila yang keempat. Coba. Iya betul, jadi kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Kita harus mementingkan kepentingan bersama, dan dalam mengambil keputusan kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Pintar semua anak-anak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi SBDP. Coba anak-anak buka pembelajaran 2, tema 1, halaman 14. Oke, sudah dibuka semuanya? Oke, kalau udah, kalian itu tahu nggak sih kalau di dalam sebuah lagu itu pastinya ada nada. Nah, nada itu ada nada rendah, nada sedang, dan juga ada nada tinggi. Iya, pinter. Sekarang Ibu akan tampilkan PPT ya kepada kalian tentang materi nada. Kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu, oke? Kalau bisa dicatat boleh. Oke anak-anak, apakah sudah terlihat? Ya baik, jika sudah terlihat, yuk kita mulai. Dari tadi kita berbicara nih mengenai nada. Anak-anak tahu nggak sih nada itu artinya apa? Iya, nada itu artinya bunyi yang beraturan. Seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya bahwa terdapat nada rendah, nada sedang, dan ada juga nada tinggi. Nah, nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi. Selain nada, ternyata ada juga yang namanya tempo. Tempo itu setiap lagu pasti memiliki tempo yang berbeda-beda. Nah, tempo itu artinya adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, bagaimana sih cara membedakan antara nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi? Coba anak-anak perhatikan dulu urutan tinggi rendah nada yang ada di PPT tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat nih, perbedaannya itu nada rendah memiliki titik di bawah angka. Seperti gambar yang di kiri, angka 1 sampai angka 7 itu titiknya ada di bawah kan? Nah, berarti itu merupakan nada rendah. Sedangkan untuk nada tinggi, dia memiliki titik di atas angka. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan, bahwa angka 1 sampai 7-nya itu ada titik di atas angka, berarti itu adalah nada tinggi. Nah, coba sekarang Ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu Maju Tak Gentar. Ada yang sudah hafal? Iya, pastinya sudah pada hafal dong. Nah, kalian perhatikan notasi angka ya yang ada di buku itu, dan juga kalian perhatikan nada yang Ibu nyanyikan. Nanti habis itu kita nyanyikan bersama-sama, oke? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang.
serentak, serentak, menerka, menerjang, terjang, mendetak, gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke anak-anak, yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerka, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerka, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah anak-anak, Ibu izin menjelaskan sedikit ya. Lagu Maju Tak Gentar ini sering kita dengar saat pergelaran upacara memperingati 17 Agustus, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh C. Simantunjak ini berguna untuk membangkitkan semangat motivasi rakyat. Nah, gunanya itu untuk membela tanah air yang menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan seadanya melawan penjajah bersenjata lengkap dan juga modern. Nah, semua lirik lagu Maju Tak Gentar yang tadi sudah kita nyanyikan itu menggambarkan negara Indonesia mempunyai segala kekayaan alam yang seharusnya kita itu bersatu untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Nah, di dalam lagu yang tadi Ibu sudah nyanyikan, Maju Tak Gentar itu memiliki suatu makna di dalam lagu tersebut. Nah, maknanya itu kita harus membela suatu kebenaran dan juga harus bersatu melawan penjajah pintar. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah nyanyi ini. Coba sekarang anak-anak tandai di buku kalian mana yang merupakan nada rendah dan juga nada tinggi. Oke, karena kalian sudah menandai mana yang merupakan nada rendah dan juga merupakan nada tinggi, juga tadi kan Ibu sudah mencontohkan ya lagunya seperti apa. Sekarang anak-anak nanti boleh buat video di rumah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi, rendah, nada. Dari nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Jangan lupa ekspresinya juga harus, oke? Baik anak-anak, tadi kan kita sudah belajar mengenai pahlawan, mengenai hubungan antara simbol sila Pancasila keempat dan juga maknanya. Juga kita sudah belajar tentang tinggi, rendah, nada melalui lagu Maju Tak Gentar. Nah, coba dari tugas-tugas yang tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu mau kalian foto dan dikirimkan melalui WhatsApp Ibu, oke?
Karena pembelajaran juga sudah berakhir, yuk kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugas yang tadi difotokan, dan juga yang belum mengisi absensi harap diisi terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak jika sudah mengisi absensi boleh keluar dari Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.